Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Gimana? Udah lega belum? Harga BBM nggak naik? Cicilan pinjol aman? Tadi gue lihat lo bawa toren ke pom bensin. Mau buka kilang minyak lo di rumah. Baru gajian harus hemat-hemat. Ingat kata pemerintah. Tiap Jumat kita WFH. Kayak bisa aja. Gua juga nggak bisa. ASN bukan, swasta nggak dianggap. Emang panglima semua ini, panglima hae. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Malam ini kita kurangi ketawa ketiwi, tapi kita tambahkan sedikit emosi. Bukannya mau sok serius, tapi ini karena prajurit TNI kita gugur. Saya dan segenap tim Midnight Live mengucapkan duka cita dan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya untuk 3 prajurit TNI yang gugur dalam tugas menjaga perdamaian. Jadi kali ini kita bicara soal pasukan perdamaian yang bertugas untuk menenangkan situasi, tapi malah mereka kehilangan nyawa sendiri. Pasukan didatangkan buat menjaga harapan, tapi ujungnya dipulangkan saat tinggal kenangan. Di tempat yang harusnya konflik meredup, suara ledakan justru semakin hidup. Dan rasa aman pelan-pelan ikut redup. Di tengah situasi yang gak kunjung surut, harapan berubah jadi cemas yang ikut larut. Prajurit kita datang bukan buat ikut bertempur, tapi malah kebawa konflik yang makin gak terukur. Jadi begini ceritanya begini. Serangan Israel di Lebanon lagi-lagi makan korban. 2 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB tewas demi tugas yang mulia. Setelah 1 prajurit TNI kita gugur 1 hari sebelumnya. Mereka gugur di tengah eskalasi yang makin memanas di Lebanon Selatan. Terbaru Senin 30 Maret, ada ledakan yang menghantam kendaraan Unifil di dekat Bani Hayyan. 2 prajurit TNI, Kapten Infanteri Zulmi dan Sertu Ikhwan tewas dalam sekali serangan. Unifil langsung membagikan info lewat akun resmi mereka. Mereka bilang 2 pasukan perdamaian gugur. Penyebabnya masih gelap. Ledakan belum jelas asalnya dari mana. Sementara itu militer Israel IDF ikut bicara. Mereka masih cari tahu ini ulah siapa. Apa dari Hizbullah atau bagian dari operasi militer mereka yang salah langkah. Ya beginilah omongan Zionis. Gayanya sok cari tahu, jangan-jangan pura-pura nggak tahu. Tahu-tahu dia tahu. Siapa tahu kan? Sekjen PBB Antonio Guterres ikut buka suara. Dia mengecam keras bahwa menyerang pasukan perdamaian itu pelanggaran berat. Bahkan bisa masuk kejahatan perang. Pertanyaannya, habis ngecam, terus opo? Diem aja. Pelangap-longo. Candice Ardiel dari Unifil juga bilang kasus yang terbaru berbeda dari yang sebelumnya dan sedang diselidiki secara terpisah. Tapi di balik itu ada rangkaian kejadian yang tidak boleh dilewatkan. Karena disinilah awal cerita kehilangan itu memancing emosi kita semua. Sehari sebelumnya, Minggu 29 Maret, serangan Zionis Israel dilaporkan mengenai pangkalan PBB di Lebanon Selatan. Artileri disebut mengarah ke markas Unifil yang harusnya melakukan penjagaan tapi justru ikut jadi sasaran. Menurut kantor berita nasional Lebanon dikutip Al Jazeera, pasukan Indonesia di Atshid al-Qusair, distrik Marjayun ikut terdampak dalam serangan yang terjadi beruntun tanpa jeda. Al Jadid News juga melaporkan ada korban dan helikopter diterjunkan untuk evakuasi di lapangan. Dan dari sinilah konfirmasi itu datang. Mabes TNI akhirnya buka suara. Kapuspen TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan kabar duka. Salah satu prajurit TNI Praka Farizal Ramadan gugur dalam insiden serangan artileri Zionis Israel
sementara 3 prajurit lainnya mengalami luka-luka. Artinya jelas ini bukan kejadian terpisah. Lokasinya aja beda, tapi satu rangkaian serangan. Sungguh ironis, 3 prajurit TNI gugur bukan di medan pertempuran, tapi di bawah bendera perdamaian. TNI langsung menaikkan kewaspadaan, mengikuti SOP UNIFIL di tengah situasi yang makin gak terkendali. Pemerintah Indonesia juga memberikan respon keras. Menlu Sugiono mengecam dan mengutuk serangan ini. Dia juga minta serangan-serangan Israel di Lebanon Selatan segera dideeskalasi dan kembali ke meja diplomasi. Sugiono juga mengingatkan keselamatan pasukan perdamaian itu wajib dijaga setiap saat tanpa negosiasi dan mendesak gencatan senjata biar nggak ada lagi korban yang jatuh. Duka cita juga disampaikan untuk Praka Farizal dan prajurit lain yang gugur dalam penugasan. Indonesia juga mendorong agar UNIFIL melakukan investigasi penuh, jangan cuma omon-omon doang. Kalau cuma omon-omon doang mah udah bosen kita. KBRI di Beirut juga sudah ditugaskan buat memantau kondisi prajurit dan menyiapkan pemulangan. Di New York, perwakilan Indonesia di PBB rencananya akan bertemu dengan pihak peacekeeping buat bahas langkah lanjutan yang diperlukan. Dari sisi hukum, Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana bilang kalau Israel bisa dimintai pertanggungjawaban jika terbukti ada unsur kesengajaan. Catat kalau sengaja. Kalau nggak sengaja ya sudahlah kita pasrahkan ke PBB. Karena yang punya kewenangan itu bukan Indonesia tapi PBB. Soalnya pasukan ini ada di bawah komando mereka. Artinya semua mata sekarang menyorot ke PBB. PBB jelas bisa menuntut, bisa menagih pertanggungjawaban jika terbukti ada pelanggaran dalam kejadian ini. Tapi ya itu tergantung PBB. Jadi bukan masalah nggak bisa. PBB-nya mau apa enggak. Jangan mau yang enggak. Contoh misalnya PBB mau ngebom Teheran pakai nuklir. Katanya. Susah emang antek-antek Zionis. Dari MUI, Sudarnoto Abdul Hakim juga ikut mengecam keras dan menilai ini melanggar hukum internasional. Sekaligus mencederai nilai kemanusiaan yang paling dasar. Pasukan perdamaian itu datang buat melakukan penjagaan, bukan buat dijadikan sasaran. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dave Laksono juga mengingatkan kalau pemerintah perlu mengevaluasi, bahkan mempertimbangkan penarikan pasukan jika situasi terus memanas tanpa kejelasan. Gugurnya 3 prajurit TNI bukan cuma kabar duka, tapi tamparan nyata buat dunia. Jujur, PBB keseringan tegas di omongan, tapi lemes di lapangan. Apalagi kalau konflik itu nyeret Amerika Serikat atau Israel. Main dia main. Di media ngomong kecam serangan, giliran sidang langsung sopan. Kayak penonton. Di belakang gibain bosnya kayak apa tuh. Pas ketemu cium tangan. Dasar antek-antek atasan. Kali ini PBB harus tegas, harus keras, dan harus adil. Tanpa pilih kasih. Investigasi harus transparan dan tuntas. Dan kalau terbukti ada pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan, bukan cuma diucapkan. Kalau cuma yeping-yeping doang mah, stok di sini juga banyak. Karena kalau penjaga damai aja nggak aman, berarti dunia sedang kehilangan pegangan. Dan jika pelanggaran terus dibiarkan, maka perdamaian cuma jadi omongan. Ingat, keadilan harus ditegakkan karena jika tidak, konflik akan selalu punya jalan untuk terus dinyalakan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Jadi tetaplah di Midnight Live.
keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit-prajurit kita. Sayang keluarga, sangat baik. Saya nggak ada memandang buruk sama beliau. Dia orang baik. Setiap saat masuk ke bunker berapa jam, terus nanti kalau aman keluar. Kalau ada katanya ada sirine itu harus masuk. Terus setiap saat gitu Mas adanya. Duka menyelimuti tanah air. 3 prajurit terbaik bangsa gugur saat menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon. Mereka datang sebagai penjaga damai, namun pulang dalam balutan duka. Ketiganya adalah Praka Farizal Ramadan, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Insiden terjadi di tengah meningkatnya intensitas pertempuran di wilayah itu. Mereka terbunuh dalam serangan tragis di dekat Bani Hayyan di Lebanon Selatan. 2 dari pasukan penjaga perdamaian meninggal dunia ketika sebuah ledakan yang tidak diketahui asalnya menghancurkan kendaraan mereka, dan yang ketiga meninggal dunia sebelumnya ketika sebuah pangkalan UNIFIL dihantam oleh sebuah proyektil. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayyan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. Insiden tersebut saat ini tengah diselidiki. PBB pun mengutuk keras tindakan agresif yang dilakukan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive behaviors incident against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. Zona perbatasan berbukit tempat pasukan UNIFIL berpatroli telah menjadi saksi kekerasan lintas batas selama beberapa dekade. Atas insiden ini, UNIFIL menyerukan semua pihak untuk menghormati keselamatan pasukan PBB yang beroperasi di Lebanon Selatan. طبعا أي تعرض لحفظة سلام موجودين بمنطقة عمليات اليونيفيل تحت القرار 1701 بتكليف مجلس الأمن هو خرق لل 1701 بطبيعة الحال، ولكن خرق للقانون الدولي الإنساني، وهذا الشيء ممكن يعرض لملاحقات، هذا الشيء قد يرجع إلى جريمة حرب. الأطراف مطالبين باحترام أمن وسلامة جنود اليونيفيل اللي موجودين بجنوب لبنان بتكليف مجلس الأمن. الاعتداء عليهم غير مقبول على الإطلاق. Pemerintah Indonesia melalui juru bicara Kementerian Pertahanan mendesak pihak-pihak yang bertikai di Timur Tengah untuk menghormati hukum humaniter internasional serta menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB. Di tanah yang jauh dari rumah, mereka menjaga damai untuk dunia. Laget Lebanon menjadi saksi langkah terakhir para prajurit bangsa. Selamat jalan para pahlawan perdamaian. Kabar duka yang datang begitu tiba-tiba membuat istri almarhum Praka Farizal Ramadan, Fafa Nur Azila, seakan runtuh. Fafa syok berat setelah mendengar kabar suaminya yang gugur akibat serangan di Lebanon. Suasana rumah duka di Barak C,
Kompleks Asrama Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti, Kecamatan Juli, Biren, Aceh diselimuti duka. Tenda dan kursi telah disiapkan bagi kerabat, tetangga, dan tamu yang datang untuk mendoakan almarhum. Menurut tetangga, istri Praka Farizal masih setengah sadar dan sulit diajak berinteraksi setelah mendengar kabar duka tentang suaminya. Praka Farizal Ramadan adalah seorang prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon Selatan. Ia gugur dampak serangan pasukan Zionis Israel pada Minggu 29 Maret 2026. Insiden ini terjadi saat pasukan penjaga perdamaian berada di posisi mereka di wilayah konflik. Sementara itu suasana duka juga menyelimuti keluarga Sertu Ikhwan di Magelang, Jawa Tengah. Istri Sertu Ikhwan, Hanadita Anjani, mengungkapkan sang suami sempat mengirimkan pesan panjang pada malam sebelum kejadian. Pesan tersebut berisi ucapan terima kasih yang mendalam karena telah menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak pertama mereka yang lahir pada Agustus 2025 lalu. Kepulangan Sertu Ikhwan sangat dinantikan mengingat masa penugasannya selama 1 tahun di Lebanon akan segera berakhir pada bulan Mei mendatang. Beralih ke tempat yang kemarin setelah kejadian itu, saya pikir di cancel, ternyata enggak. Kalau firasat itu enggak, karena saya berusaha berpikir positif tentang suami saya. Tapi kalau suami saya itu kemarin malam sebelum ini sempat ngirim pesan panjang, ucapan terima kasih, menjadi istri, menjadi ibu. Sosok almarhum suami seperti apa, Pak? Sangat baik, beliau sangat baik, penyayang, sayang keluarga, sangat baik. Saya nggak ada memandang buruk sama beliau orang baik. Merespon gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon akibat serangan Zionis, sore tadi MPR RI mengusulkan pemerintah untuk menarik pasukan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan penarikan pasukan perlu dipertimbangkan, apalagi kalau tidak ada jaminan keselamatan buat prajurit Indonesia di sana. Ahmad Muzani bilang penarikan pasukan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terkait serangan berulang yang dilakukan Zionis, MPR mengutuk keras dan menyebut serangan itu tindakan yang sangat biadab karena merenggut nyawa prajurit yang tengah menjalankan misi perdamaian. Dan kita dengar berikut pernyataan dari Ahmad Muzani. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka, serta keluarga yang ditinggalkan. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Itu sebabnya MPR merasa perlu menyampaikan pandangan ini ke hadapan masyarakat. Terima kasih. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Jepang mengatakan kalau Indonesia dan Jepang siap ambil peran sebagai mediator perdamaian dunia. Prabowo dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sepakat untuk mendorong deeskalasi konflik global. Presiden Prabowo menyoroti kondisi dunia yang tengah diliputi ketidakpastian dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Prabowo bilang Indonesia dan Jepang akan berusaha keras meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi, dan kedua negara siap mengambil peran lebih aktif, termasuk menjadi mediator untuk meredakan konflik global jika diperlukan.
Tidak hanya itu, Presiden juga prihatin dengan situasi dunia saat ini. Hal itu disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi setelah pertemuan bilateral di Istana Akasaka, Tokyo. Dan kita dengar pernyataan dari Presiden berikut ini. Kunjungan saya ke Jepang di tengah dunia yang penuh tantangan, penuh ketidakpastian, bahkan penuh bahaya. Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi, dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian. Nah, itu tadi penonton, hubungan Indonesia-Jepang bisa jadi contoh yang positif. Kerjasama internasional jalan, lancar, aman, dan bisa jaga stabilitas. Serta perdamaian kawasan. Beda sama kerjasama Amerika-Israel, kerjasama bikin hancur negara orang. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Dan kita masuk ke segmen Sebat Selasa Baca Komentar. Bersama Otong Setiabudi juga. Yang selalu setia menemani Valresa. Selasa kan? Hari Selasa. Udah lega dong ya? Lega. Harga BBM nggak naik? Iya nggak naik. Kebetulan saya naik transportasi umum. Oh iya. Motor juga dijual soalnya. Kenapa motor dijual? Hah? Motor kenapa? Tambahan. Kirain karena nggak bisa bayar cicilan. Nah, itu mah emang nggak bisa. Kirain itu mah penonton. Oke, kita masuk dalam segmen Sebat Selasa Baca Komentar berikut ini. Nah, untuk tema sebat kita hari ini apa, Tong? Kita meminta tanggapan Aumania terkait gugurnya tiga. Boleh tolong dimunculkan di layar yang besar? Nah, ini dia seperti biasa. Apa tanggapan Aumania terkait serangan Zionis yang mengakibatkan 3 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB? Ya, ini dia menjadi berita yang cukup sangat menyedihkan ya, Tong ya pastinya, dan tentunya komentar dari Aumania akan kita bacakan satu persatu. Yang pertama dari M. Fauzan AL24. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi menjaga perdamaian PBB di Lebanon. Mereka lah orang-orang yang hebat dan bijaksana dalam melakukan tugasnya melindungi perdamaian dunia dengan penuh semangat dan gigih. Saatnya untuk menginginkan cipta bagi pahlawan yang telah gugur. Selanjutnya dari @aldian_2006. Turut sedih dan ucapan terima kasih banyak kepada beliau yang sudah mengabdi bagi Indonesia bahkan seluruh dunia. Semoga perjuangan beliau tidak pernah akan terlupakan hingga kapanpun. Mengheningkan cipta bagi arwah beliau yang gugur. Kita baca komentar selanjutnya dari Teguh P. Setiawan. Jujur terkadang orang yang datang membawa damai justru berada paling dekat dengan bahaya. Tapi dari pengorbanan mereka lah dunia diingatkan bahwa perdamaian itu tidak pernah ada yang gratis selain MBG. Semoga para prajurit yang gugur mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan mengheningkan cipta dimulai. Selanjutnya dari @whonames. Pahlawan perdamaian yang takkan terlupakan. Terima kasih atas pengabdiannya bagi dunia dan Indonesia. Aku ada sebuah bait quotes atau kata-kata yang aku buat nih. Mereka berangkat dengan doa untuk perdamaian dan pulang sebagai legenda kemanusiaan.
Pengorbanan prajurit TNI adalah bukti bahwa Indonesia tidak pernah absen menjaga dunia. Iya. Dan dari komentar selanjutnya dari @adeljovi18, marah adalah reaksi manusiawi, namun menuntut keadilan melalui jalur hukum dan diplomasi adalah reaksi yang bermartabat. Kita berduka karena kehilangan putra terbaik bangsa, namun kita tetap tegak karena mereka gugur saat menjaga nilai tertinggi manusia, yaitu perdamaian. Wah, benar. Ada dari @rianfaidil_481. Pertama, saya sampaikan turut berduka cita kepada para prajurit terbaik kita yang gugur di medan perang. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan kepada apa yang dilakukan oleh rezim Israel sangat kejam. Dan selanjutnya dari @kospaksis, Dewan Keamanan PBB harusnya menginvestigasi ini secara transparan dan harus dikenakan sanksi untuk pelaku penyerangan karena tentara kita datang untuk mengamankan situasi. Jika tidak, buat apa ada Dewan Keamanan? Apakah kita akan mengulangi sejarah seperti era sebelum Perang Dunia II? Iya, itulah komentar yang kita bacakan untuk tema Sebat kali ini. Dan tentunya kita masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain. Ada bintang tamu siapa nih, Sa? Dan juga akan ada bintang tamu, kita akan bahas film. Wih, film. Setelah ini, film action. Nah, aksi nih. Film aksi. Wah, saya jadi pengen ikut casting. Udah Saya ditawarin? kan kecil taksirat. Oh iya? Oh iya. Masa? Sampai ban putih doang sih. Baru mulai itu ya? Baru mulai. Oke, nah tapi yang kali ini soal pencaksilat tadi, ini aktrisnya mantan atlet pencaksilat. Wah, jadi grogi saya. Iya kan? Jadi memang film ini nanti bisa dikatakan menjadi film yang layak ditonton bagi para pecinta film action. Action, film laga. Film laga. Dan katanya film ini pertama tayang di luar negeri dulu tuh, di festival film tuh. Oh ya? Iya. Jadi sebelum di Indonesia tayang dulu di Amerika ya? Iya, di Amerika. Wih, pernah ke Amerika toh? Oh, belum dong. Oh, belum ya. Dan tentunya ini juga menjadi film yang menarik ya pastinya untuk para pecinta film action. Dan kita juga masih melihat komentar dari netizen tadi yang memberikan yang mengetik soal komentar tema kita ya untuk Sebat kali ini. Yang pertama, saya turut berduka cita dari M. Fauzan sedalam-dalamnya atas gugurnya 3 prajurit TNI. Tentunya ini menjadi sebuah kehilangan besar bagi bangsa Indonesia karena kehilangan 3 prajurit TNI yang luar biasa menjaga perdamaian. Iya. Komentar hari ini banyak yang mengucapkan belasungkawa ya terhadap 3 prajurit yang gugur di Libanon ya. Iya, dan juga mengajak untuk menghentikan cipta. Iya. Nah, jadi kita tentunya juga sangat prihatin atas kejadian yang menimpa 3 prajurit kebanggaan kita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Harus diselidiki ya PBB ini ya. Iya, ini menjadi tugas PBB harus diselidiki apa yang terjadi. Karena ini menjadi sebuah kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Dan kita akan kembali tentunya, kita harus jeda dulu. Kita akan membahas soal film tadi yang kita singgung tadi Tong ya. Jadi jangan kemana-mana, Aumania tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Dan kali ini kita sudah kedatangan Sidarta Tatas. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Tatas. Dan juga sudah hadir Livi Ciananta, kita berikan tepuk tangan. Yes, apa kabar Mas Tata, Livi? Baik. Baik, kita ajak begadang dulu nih ya. Oke. Kebiasaan begadang sih. Oh, kebiasaan begadang. Iya. Paling malam tidur jam berapa? Jam 12. Ah, iya. Sama aja, bentar lagi dong. Abis ini langsung tidur pulang dari sini. Ya. Mas Tata, jadi film terbarunya nih Ikatan Darah. Ya. Kenapa judulnya Ikatan Darah? Karena ini film action yang core ceritanya tentang keluarga, tentang hubungan antara kakak dan adik ataupun teman yang seperti saudara, yang kemudian mereka hidup dalam sebuah ruang sosial yang ada di Indonesia gitu. Maka hubungan-hubungan itulah yang kemudian menciptakan entah itu rasa persahabatan, kekeluargaan, atau bahkan konflik yang muncul. Jadi kayak Ikatan Darah itu menjadi esensi dari cerita tentang
keluarga yang harus saling membela satu sama lain. Kayak gitu sih. Tapi lebih banyak actionnya atau lebih banyak soal drama keluarganya? Kalau ngomongin genre-nya karena ini film action, maka memang action porsinya jadi akan lumayan lebih besar daripada dramanya. Walaupun secara storytelling yang kita punya, dramanya tuh memang tetap dominan. Tapi secara esensi cerita, secara esensi drama tuh kita tidak boleh melupakan ras feeling-feeling yang harus kita bangun. Karena bagaimanapun juga filmmaking kan it's all about storytelling tentang karakter-karakter yang ada di dalam film gitu. Oke, mohon maaf sebelum kita lanjutkan, klip on-nya mungkin boleh diperbaiki sedikit tadi. Sempat jatuh kalau nggak salah. Iya, boleh ditandain. Iya, itu dia. Sorry. Nah, saya ke Livi dulu kalau begitu sambil klip on-nya diperbaiki ya, Mas Tata. Livi, apa yang bikin kamu tertarik untuk terlibat di film Ikatan Darah? Wah, oke. Ini jujur ya. Pertama kali itu kenapa aku tertarik di film Ikatan Darah? Sebetulnya ini kan pengalaman kedua aku ya main film action. Tapi yang bikin beda adalah aku dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan Mas Siddhartha Tata. Ini ya kita tahu lah ya Mas Tata ini. Jadi aku memang udah ngefans sama Mas Tata tuh dari zaman aku nonton seriesnya Pertaruhan. Jadi ketika dibilang ini direkturnya Siddhartha Tata, aku kayak oke, iya masuk gitu. Ditambah lagi film action ini dibantu dengan Wise Team ya Mas ya. Jadi itu bikin aku makin, kita tahu Wise Team, mereka punya standar action yang skala internasional. Jadi aku ngerasa aku akan mendapat skill tambahan untuk bermain di peran Ikatan Darah ini gitu loh. Ini film kedua kamu memerankan sebuah film action begitu ya. Apa yang berbeda dari film sebelumnya ketika kamu akhirnya terlibat dalam film ini? Iya, kayak yang aku bilang tadi, aku khusus di actionnya ya, aku akhirnya mengerti tentang treatment yang dikasih Wise Team. Mereka itu bisa dibilang sangat well prepared. Bener-bener kita latihan untuk mempersiapkan fight scene-nya aja itu sekitar 3 bulanan ya Mas 3 bulan. Wow. Jadi bener-bener semuanya dipikirkan secara matang gitu loh. Kita jatuhnya pun kita dikasih tahu yang betul seperti apa gitu loh. Untuk impact dan sebagai macamnya bener-bener dikasih tahu supaya kita tetap safety gitu loh untuk hal. Dan juga mereka Wise Team punya koreografi yang sangat-sangat unik. Itu nanti bisa dilihat di filmnya lah. Jadi setiap adegan fightingnya itu rasanya beda-beda Mas. Tapi kamu dulu sempat belajar bela diri nggak? Aku belajar bela diri, aku belajar boxing. Cuman kan memang kalau kita bilang di film sama untuk praktik bela diri itu beda gitu loh. Jadi enggak yang kan di film kita nggak betulan mukul dan segala macam gitu loh. Bagaimana caranya kita terlihat seperti memukul, seperti kita bertengkar, tapi itu semua aman satu sama lain gitu loh. Dan memang kalau di Wise Team itu safety first ya. Itu yang bikin pemainnya juga yakin, merasa safe begitu ya. Dan nyaman. Apapun adegan yang dilakukan. Gimana rasanya Mas Tata bekerja sama dengan Livi? Kocak. Bukan ceknya tuh bukan merasa kesel, tapi aku kemarin tuh sempat posting di Instagramku bahwa hari ini tuh Livi itu adalah aktris action Indonesia yang kita butuhkan saat ini gitu. Karena susah untuk mendeskripsikannya ya. Cuman memang ketika kemudian kita merumuskan cerita, ketika kita mendevelop film ini yang kemudian akhirnya kita punya aplikasi di lapangan, bagaimana kemudian dia memaksimalkan semua yang dia punya soal kemampuan aktingnya dia, energinya dia. Kan kalau kita bicara soal porsi fighting yang dipunya di ini kan hampir 90% dia memainkan semuanya gitu. Dan 95% tanpa stunt sebenarnya gitu. Jadi dia semua itu benar-benar dia harus nge-push dirinya sendiri dan begitu kemudian kita ngelihat tuh kayak kita merasa bahwa ternyata kita punya aktris sehebat dia gitu. Dan bahkan di offline pertama ketika aku nonton tuh kami semua saling berpelukan, nggak tahu kenapa karena energinya tuh benar-benar sampai ke kita gitu loh. Nah itu yang membuat kami jadi merasa bersyukur banget untuk memiliki Livi dan beserta para aktor-aktor yang lain gitu, karena memang ya film ini kayak nggak bakal jadi seperti sekarang kalau nggak ada mereka sebenarnya. Gitu. Gimana Livi, merasa menjadi beban, tertekan nggak tadi dengan lumayan ya. Sengaja. Kok dibales ya? Untung udah selesai syutingnya ya. Tapi gimana kamu melihatnya, puas atau gimana?
Aku tuh baru pertama kali nonton, mungkin sama beberapa cast lain itu di JAV kemarin, tayang di JAV. Dan itu bener-bener rasa yang kayak puas banget, Mas. Kita tuh sampai ketika ada kesempatan kita diundang ke bawah ya, itu kita semua refleks pelukan, kita terharu semua. Karena kita mungkin itu rasa natural yang muncul ketika kita sangat puas dengan karya kita. Pun juga kita kan nonton sama orang-orang yang memang datang ke JAV ya, membeli tiket juga. Di Amerika Serikat? Bukan, JAV itu Jogja. Jogja, oke. Jogja Netpack Asian Film Festival. Kalau yang di Amerika Serikat itu? Itu di Austin, di Texas itu Fantastic Fest. Dan udah itu tayang? sekitar 2 bulan sebelum di JAV. Oke. Jadi JAV itu di November-Desember. Nah di Oktobernya itu di Fantastic Fest di Austin, Texas. Dan waktu di JAV sangat puas ya? Puas, Livia? iya betul. Wow, ini memerankan Mega itu bagaimana kamu bisa mendapat inspirasi ataupun kecocokan dengan sosok Mega ini, adaptasinya berapa lama? Kalau bicara kecocokan, sebenarnya memang ada beberapa hal yang ada di diriku, ada di Mega juga gitu loh. Oke. Pun juga kita tuh sebagai talent banyak konsultasi sama Mas Tata. Mas Tata ini sebagai director sangat terbuka gitu loh. Kalau misalnya talentnya punya ide-ide atau kayak masukan, baiknya karakternya seperti apa, Mas Tata tuh membuka peluang itu sangat luas, sangat lebar gitu. Dan aku pribadi merasa sangat terbantu gitu loh dengan Mas Tata yang memang memberikan aku ruang dan percaya bahwa ya Mega ya bagaimana kamu melihat Mega aja gitu loh. Karena kepercayaan itu sangat penting ya. Penting banget. Apalagi dari seorang Mas Tata. Oh gitu. bener, Mas Tata loh ini. Ada nggak tantangannya Mas Tata dalam membuat film ini? Sangat menantang. Apa aja tuh misalnya yang paling menantang? Semua aspek sih sebenarnya. Maksudnya kalau bicara soal treatment action kan sebelum saya membuat Ikatan Darah ini kan saya sempat juga membuat film series pertaruhan gitu. Yang kemudian di titik itu tuh saya masih proses meraba ya. Jadi istilahnya tuh nekat aja, modal nekat bikin action dan jadi gitu. Tapi di titik itu ternyata ada banyak hal yang memang saya sedang meraba-raba. Dan akhirnya begitu ketemu sama tim UWAIS, saya jadi menemukan satu standar disiplin yang benar. Soal sistem bagaimana membuat action yang benar. Tanpa membuat pemain kelelahan, membuat efektif gerakan dan bisa memaksimalkan kemampuan pemain gitu. Itu yang tantangan pertama. Tantangan kedua adalah lokasi yang kita punya itu bukan hanya lokasi yang biasa. Itu jadi kayak kampung di daerah di Semarang namanya Kampung Tegalsari. Itu looknya itu mirip kayak kampung di Brazil, kayak di Rio de Janeiro gitu. Jadi perbukitan, tapi dia kampung rumah-rumah semua. Jadi itu kayak begitu kita masuk di kampung itu tuh kayak labirin yang once you go in, kamu nggak akan bisa keluar lagi kayak gitu. Nah itu tuh panasnya bisa sampai 34-35 derajat Celcius setiap hari. Lebih ya, malah ya lebih. Dan itu setiap hari kita syuting di situ yang karena memang kendaraan nggak bisa masuk ke dalam kampung, jadi kita harus setiap hari itu jalan kaki, turun, terus naik jalan. Jadi itu tantangan lokasi itu benar-benar gila gitu. Benar. Terus kita ada beberapa adegan ekstrim gitu, misalnya mungkin aku kasih spill aja. Ini pertama kali di sini. Jadi kami ada adegan waktu kejar-kejaran, ada adegan action tuh, ada adegan si Bilal, si Derby itu sedang dikejar-kejar, naik dan berkejar-kejaran di atas genteng rumah orang gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh sampai dia kemudian jatuh gitu posisinya. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang prosesnya rumit. Jadi awalnya ngide, pengennya gini gitu. Terus begitu mikirin teknisnya, ternyata rumit banget ya gitu. Tapi ya mau nggak mau tetap harus jalanin gitu. Dan begitu ngeliat hasilnya, wow gitu kalau lihat hasilnya. Gitu ya. Sempet cedera nggak, Livi? Cedera sebenarnya itu lumrah ya terjadi kalau kita bermain film action. Cuman ini bisa dibilang minim sekali, sangat minim sekali. Pun di sana juga kan ada medis ya, yang cekatan gitu loh. Walaupun kayak misalnya aku pegel dikit nih, atau lino dikit gitu kan. Itu langsung datang kayak painkiller dan segala macam, karena memang aku bisa bilang proses syutingnya itu juga dipersiapkan sangat matang. Jadi semua aspek benar-benar nggak sembarangan gitu loh rasanya. Kita tidak membuang waktu terlalu banyak. Kita datang ke lokasi kita udah tahu kita harus ngapain. Jadi benar-benar semua kru, semua cast itu bekerja sama dengan baik sih yang aku rasain. Sangat profesional ya. Sangat. Artinya wow. Ini kan ceritanya katanya lawannya Lintah Darat ya. Kalau nggak salah ya.
Lebih susah mana Livi, lawan lintah darat apa buaya darat? Kayaknya kedua sih kayaknya ya. Tapi emang full action kan filmnya kan. Full action. Walaupun soal keluarga, tapi memang kenapa yang ditonjolkan nih actionnya nih Mas Tata? Apakah memang apa namanya karena memang ada Livi di situ, jadi harus full action nih? Sebenarnya kalau bicara cita-cita atau visi saya sebagai sutradara tuh pengennya memang bikin action sejak awal karena memang dari sejak saya remaja itu kan saya senang banget nonton film-film action Hong Kong atau action Hollywood gitu. Jadi pengen banget suatu hari bikin action gitu. Terus habis itu ada era The Raid-nya Bang Iko muncul, itu kayak wow, bisa ya Indonesia bikin kayak gini gitu. Nah, dari situlah kemudian cita-citanya pengennya ke action gitu. Tapi kan kalau kita bicara soal bioskop hari ini atau sinema hari ini yang ada di Indonesia itu kan action itu masih belum menjadi darling di market gitu loh. Karena ya bagaimanapun juga kan hari ini genre tertentu lebih dominan tentu saja gitu. Jadi action tuh pasarnya masih sepi gitu. Nah, sementara ketika kemudian aku harus masuk ke industri kan mau nggak mau juga aku harus membuat film yang bisa membuat save semua orang, termasuk produser gitu. Jadi waktu itu aku membuat horor gitu. Don't get me wrong ya, maksudnya aku juga nggak kemudian mendiskreditkan horor gitu. Aku juga penggemar film horor dan aku juga suka memang membuat horor gitu. Tapi kalau ditanya passionku pertama tuh pengen bikin film apa, action gitu. Jadi gimana caranya aku bikin action? Makanya memang akhirnya ketika aku sudah berproses di film-film yang horor yang aku pasti memasukkan unsur actionnya kecil gitu. Dan akhirnya ada salah satu produser yang ngeliat terus mau nggak bikin series action pertaruhan gitu, terus akhirnya aku bikin gitu. Nah dari situ kemudian aku kerja sama salah satu tim stanya Bang Iko namanya Ramadan Ruswadi. Waktu itu dia masuk di pertaruhan 2 gitu kan, terus begitu kami cocok gitu, terus tiba-tiba suatu hari aku diajakin ngobrol sama Rama untuk dipertemukan sama Bang Iko. Akhirnya kami ngobrol, ternyata Bang Iko menceritakan visinya untuk membuat Wise Pictures. Dia bertanya, kamu mau nggak kalau kita bikin film buat action? Ya kenapa enggak gitu. Ini dia yang aku cari. Tercapailah film Ikatan Darah gitu. Keren. Langsung tayang di Amerika Serikat. Langsung rilis di Fantastic Fest. Gimana tuh respon warga di sana? Kebetulan pada saat itu kan memang kita nggak datang karena memang kita semua berhalangan, jadi produser yang datang ke sana si Ryan Santoso gitu. Nah, kami ada rekamannya juga. Jadi pada saat momen dimana mereka pemutaran perdana dilakukan gitu, itu semua orang memberikan applause dan mereka mengapresiasi banget film kita gitu. Dan kami juga ada beberapa video di mana mereka memberikan apresiasi, ada interview yang membuat mereka tuh senang banget gitu dengan ada lagi film Indonesia dengan action yang se-badass ini dengan apa namanya female karakter gitu posisinya. Itu yang jadi nilai plus bagi mereka gitu. Terus juga waktu kami lihat apa namanya semua reaksinya, terus kami lihat bagaimana kemudian di letterbox gitu kayak oke, kayaknya memang kita nggak salah jurusan sih bikin film ini gitu karena apresiasinya bener-bener segitu luar biasanya gitu loh. Kayak gitu. Terus bahkan kemarin waktu kita ke JAF pun juga ternyata semua penonton juga memberikan reaksi yang apa namanya positif juga gitu. Nah itu yang membuat kami suka gitu. Itu dia yang wah kami jadi percaya diri dengan film ini gitu. Penasaran kan penonton? Nah kita lihat dulu nih trailernya berikut ini. Itu dia Ikatan Darah. Wow, benar-benar kental banget nuansa film actionnya dan juga nuansa Iko Uwais-nya ya. Jadi wah ini pasti sangat dinantikan oleh pecinta film action di Indonesia. Dan dari Livi kenapa pecinta film action di Indonesia harus nonton film Ikatan Darah? Oke, ini adalah film yang mungkin kalian sangat kangen setelah beberapa tahun kalian tunggu-tunggu. Film action yang berdarah-darah inilah yang kalian tunggu-tunggu harus kalian tonton, dan juga ini film action yang drama keluarganya juga kental. Jadi nggak harus pecinta film action, tapi pecinta film drama keluarga nonton film ini. Karena ini drama keluarga yang dibalut dengan aksi yang banyak darahnya. Ya berdarah-darah tapi juga film action kan. Gimana, deg-degan nggak menunggu 30 April? Sangat. Tapi optimis kan? Insya Allah. Ya. Apa yang bikin kamu optimis, yakin film ini akan sukses? Ya karena
tadi ya, kita dari 2 festival yang udah menayangkan film ini, alhamdulillah responnya sangat baik. Ya. Jadi itu adalah respon yang kita harapkan juga ketika film ini rilis untuk seluruh bioskop di Indonesia gitu loh. Ya. Jadi kita harap apa yang kita kerjakan, keseruannya itu benar-benar nyampe ke siapapun yang menonton nanti. Gitu. Oke, Mas Tata, apa harapan Anda untuk film Ikatan Darah yang akan tayang 30 April nanti? Ya, dunia kekerasan tuh emang seharusnya dihadirkan di sinema ya, bukan di dunia nyata gitu. Jadi apa yang kami suguhkan di sini semata-mata untuk memberikan sajian hiburan yang bisa dinikmati oleh para penggemar film action terutama gitu. Karena apa yang kami sajikan itu adalah sesuatu yang beneran kami bikin dengan hati, kami bikin dengan energi dan semangat yang berapi-api gitu, sehingga ini harapannya semua energi yang kami punya, semua hal yang kami transfer ke dalam film ini tuh bisa tercurahkan ke penonton gitu. Oke. Jadi ini adalah film action Indonesia dengan karakter perempuan yang akan menjadi jagoannya, dan ini akan menjadi sejarah di dunia sinema Indonesia, khususnya film action. Ada harapan tersendiri nggak dari Mas Tata untuk film action di industri film Indonesia saat ini? Harapannya seperti apa ke depan? Atau mungkin harapan untuk industri film di Indonesia ke depan seperti apa? Tentunya film action akan menjadi variasi genre di Indonesia ya gitu. Karena jangan sampai kemudian kalau dari secara personal aku pengennya film Indonesia itu semakin beragam. Tidak hanya didominasi oleh genre yang hanya berkutat di satu genre aja gitu. Aku pengennya memang kita punya variasi banyak, dan harapannya action itu bisa hadir menjadi pengisi dan menjadi salah satu darling masyarakat Indonesia yang akan terus-menerus bergulir sepanjang tahun demi tahun berganti. Film action akan terus diproduksi untuk semakin naik ke level yang berikutnya dan bisa semakin menjadi hari ini film Indonesia tentunya sudah menjadi tuan rumah lah di negara sendiri. Tapi keragaman genre memang harus perlu dihadirkan supaya kita para filmmaker bisa mendapatkan kesempatan untuk membuat film-film yang unik dan fresh tentunya. Dan tentunya seperti yang dikatakan oleh Mas Tata tadi, sangat bersyukur bisa menemukan sosok seperti Livi. Ya. Nah ke depan kan bagaimana memunculkan Livi berikutnya tuh? PR-nya tuh seperti apa? Gimana nih Mas Tata melihat ini? Livi yang ini dulu aja deh, dimaksimalin dulu. Ditempa lagi, kasih lagi, panggung lagi gitu. Ini masih belum cukup soalnya proses kolaborasi sama dia gitu. Apakah Livi ke depan juga masih ingin mengeksplor film action lagi? Oh jelas, apalagi Mas Tata yang ngedirect. Pokoknya kalau ada Mas Tata ikut aja dah. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Tata dan juga Livi. Sudah hadir di Midnight Live, sukses untuk film Ikatan Darah yang akan tayang 30 April 2026. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton sudah hadir di sini. Terima kasih Aumania, dan kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Yes. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.